Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Widianto. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan tentang pengembangan dakwah virtual bagi masyarakat pengguna Android. Namun, sebelum itu, mari kita kumpulkan energi dan let's go! Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Internet sebagai dakwah virtual. Seperti yang kita ketahui bersama, internet adalah suatu jaringan telekomunikasi yang dapat menghubungkan satu media ke media lainnya. Sebagai salah satu contoh media paling populer juga menjanjikan cakupan global, yaitu internet. Internet telah memaksa banyak pihak untuk lebih produktif dalam memproduksi informasi yang kemudian akan didistribusikan secara massal atau global. Mereka ini tidak semata-mata hanya membuka internet lalu menikmati informasi yang dibutuhkan, tapi juga membagikannya kembali, memproduksi, atau bahkan memproduksi informasi yang baru. Oleh sebab itu, pengguna internet disebut user. Alih-alih audiens yang dalam konteksnya komunikasi diposisikan sebagai pihak yang lebih relatif pasif. Penggunaan internet sebagai media dakwah sangatlah penting dengan beberapa alasan yang dikemukakan. Secara normalnya, ada 3 alasan untuk kategori ini. Yang pertama, internet merupakan produk teknologi mutakhir yang memiliki jumlah pengguna yang semakin meningkat setiap harinya dan daya jangkau yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu selama terhubung dengan jaringan internet yang ada. Yang kedua, internet merupakan media dengan tingkat privasi yang tinggi sehingga memungkinkan seseorang dapat mengakses internet tanpa terkendala status sosial dan latar belakang pendidikan yang ada. Yang ketiga, internet merupakan salah satu media. Oleh sebab itu, dakwah harus memanfaatkannya secara optimal. Dengan meningkatnya penikmat internet serta kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan terhadap model dakwah. Saat ini, para dai atau juru dakwah mulai berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada dalam menyampaikan dakwahnya. Dengan adanya teknologi informasi, kegiatan dakwah bisa lebih efektif dengan menjangkau jaringan yang lebih luas. Misalnya seperti sekarang ini, terjadinya kasus pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk berdiam diri di dalam rumah. Dengan melihat kejadian ini, seharusnya para dai lebih bisa memanfaatkan keadaan tersebut yang mana internet ini tidak membutuhkan biaya yang mahal serta efektif dan efisiensi. Selanjutnya, masuk ke pengertian dakwah itu sendiri. Dakwah secara etimologis berasal dari bahasa Arab da'ayatu yang berarti memanggil atau menyeru, mengajak atau mengundang. Secara harfiah, dakwah merupakan masdar dari fi'il atau kata kerja. Da'a dengan arti ajakan, seruan, undangan, dan panggilan. Warsan Munawir menyebutkan bahwa dakwah berarti memanggil, atau mengundang, atau mengajak, atau menyeru, atau mendorong, dan memohon. Sedangkan dakwah menurut Al-Quran diartikan sebagai perintah menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik dengan berbagai metode dan pendekatan. Sedangkan dakwah menurut Al-Quran diartikan sebagai perintah menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik dengan berbagai metode dan pendekatan dakwah. Dakwah merupakan sebuah seruan atau ajakan menuju Allah yang mana seruan tersebut berisi ajakan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan dengan cara yang baik-baik dan bertujuan agar objek dakwah mencapai keberuntungan baik itu berupa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tujuan dakwah sendiri, selain untuk mengajak dan memberikan nasihat, dakwah juga memiliki peran sebagai faktor penyeimbang kehidupan manusia untuk tidak hanya bergantung pada kehidupan duniawi saja yang semakin disenangkan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga harus dilakukan evaluasi diri untuk terus menyeimbangkannya dengan kehidupan akhirat. Apapun perkembangan teknologi dan telekomunikasi yang digunakan oleh manusia, tidak menutupi kemungkinan kebutuhan dakwah akan semakin relevan untuk mengingatkan kepada kebenaran yang aktual. Seiring perkembangannya zaman, berdakwah sudah tidak harus dilakukan dalam satu majelis khusus dan disampaikan secara manual atau bertatap muka. Namun, di masa kini juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun asal tempat itu memiliki jaringan internet. Meski tanpa melakukan di satu tempat secara bersamaan, internet dapat digunakan sebagai alternatif berdakwah yang sangat strategis, juga dimungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih baik dengan umat yang sudah mengglobal. Menurut pendapat saya sendiri, dakwah yang dilakukan melalui media virtual ini
atau yang cukup dikenal dengan dunia maya, daya jangkauannya akan lebih efektif dengan keberadaan internet yang memiliki nilai guna yang sangat tinggi. Dengan memiliki nilai tersendiri, maka nakala akan dimanfaatkan dalam kegiatan berdakwah dengan strategi manajemen akan lebih menjangkau mat'u yang lebih luas. Selanjutnya masuk ke subpembahasan dakwah dengan masyarakat virtual. Internet memiliki sejuta potensi bila dimanfaatkan dengan baik. Berawal dari media statis hingga berujung ke media virtual, begitulah internet. Dunia yang tidak nyata secara fisik, tetapi di dalamnya justru memiliki segumpal kegiatan yang ada di kehidupan nyata. Saat ini, banyak para dai yang menyampaikan dakwahnya melalui media sosial, dan itu sangat berpengaruh pada besarnya peluang yang ada untuk menarik minat para masyarakat modern sebagai objek berdakwah. Oleh karena itu, dengan hadirnya teknologi yang canggih, para dai ini semakin diberikan keleluasaan akan berdakwah dimanapun dan kapanpun, tanpa terikat ruang dan waktu. Keberadaan internet telah membuat dunia terasa seperti mengecil. Maka di satu sisi, peluang berdakwah lebih kian terbuka untuk dilakukan secara luas dan mendunia. Namun, berbeda di sisi lainnya, tantangan para dai juga tidak semakin ringan. Hari demi hari, semakin berat. Para dai pun dituntut agar bisa mengantisipasi diri supaya tidak terlena akan gempuran keberadaan media yang begitu mudah. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi para dai untuk memberikan pesan-pesan yang variatif dan semenarik mungkin, supaya tidak kehilangan para perhatian dari para mat'u. Tantangan dari mat'u yang dihadapi oleh para dai sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Kemungkinan pun bisa terjadi mat'u yang dihadapi lebih cerdas daripada dai-nya, karena pada dasarnya semua informasi telah terjadi dengan bagus dan matang di internet. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan ini adalah dakwah berarti seruan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu tersebut, namun dilakukan dengan menjadi salah satu media, yaitu internet. Oleh sebab itu, dakwah Islam harus mampu mengikuti arus perkembangan zaman, perkembangan umat dan perkembangan budaya yang juga harus dikemas dengan lebih menarik lagi agar bertambahnya minat para mat'u dari berbagai kalangan. Sekian dari pembahasan saya mengenai pengembangan dakwah virtual bagi masyarakat pengguna Android. Semoga pembahasan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Dimas Widianto, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.